Perkenalkan, nama saya Safira Gita Supriyanto dengan nomor NIM 2004871. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 2020. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Peran Pedagogik dalam Meningkatkan Keterampilan Mengajar Guru. Next. Pedagogik merupakan seni mengajar, strategi atau gaya pembelajaran yang dilakukan pendidik kepada peserta didiknya, yang mana seorang guru memberikan pendidikan kepada peserta didiknya berupa gaya mengajar yang sesuai dengan pendidik tersebut. Di suatu lingkungan pendidikan tertentu, baik di suatu lingkungan pendidikan formal maupun non-formal. Namun di dalam penelitian ini, saya lebih memfokuskan kepada lingkungan pendidikan formal, yakni lingkungan sekolah. Guru merupakan tenaga pendidik profesional yang mana guru merupakan faktor dan sumber topik utama keberhasilan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Guru yang baik atau guru yang memiliki pedagogi yang baik akan memberikan hasil yang baik pula kepada peserta didiknya. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 mengenai guru dan dosen harus memahami terhadap peserta didiknya yang meliputi kemampuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, guru dan dosen harus mengatur perencanaan materi yang baik secara terstruktur dan terarah. Yang ketiga, guru dan dosen harus memberikan proses belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan kepada peserta didiknya. Lalu yang keempat, ada evaluasi pembelajaran. Guru dan dosen harus memberikan evaluasi pembelajaran kepada peserta didiknya secara adil, yang biasa kita sebut dengan ujian. Tapi adil di sini bukan berarti harus menyamaratakan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang terakhir ada yang kelima, guru harus mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh peserta didik berasal dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh guru ataupun dosen. Next. Perkembangan zaman di era modern seperti sekarang ini membuat guru harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya hingga persiapan di masa yang akan datang. Lalu untuk meningkatkan program keterampilannya, guru dapat meningkatkan keterampilannya melalui program kepelatihan guru dan program pelatihan pedagogik guru. Juga guru dapat meningkatkan profesionalitasnya sebagai tenaga pendidikan melalui rotasi, mutasi, pengelolaan kinerja, dan pengembangan karir. Next. Peter mengemukakan proses dan hasil mengajar peserta didik bergantung pada penguasaan materi dan keterampilan guru di dalam suatu lingkungan pembelajaran, yakni guru yang memiliki pedagogik yang baik akan memberikan contoh yang baik pula kepada peserta didik, seperti yang telah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara yang kini menjadi semboyan dalam pendidikan, yakni Tut Muri Handayani. Next. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pak Rasam, Ani Intandiana, dan Elin Karlina pada tahun 2019 dengan judul Peran Kompetensi dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Jakarta Selatan menjelaskan bahwa kompetensi guru dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kompetensi mengajar guru adalah kemampuan mengajar guru itu sendiri yang ada di dalam diri guru pengajar, yang ada dalam diri pengajar, hingga akhirnya pengajar mampu memberikan output yang baik kepada peserta didiknya. Lalu, kompetensi mengajar guru dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini merupakan faktor lingkungan dari lingkungan pendidikan itu sendiri, baik ke pendidikan sekolah atau sesama rekan guru dalam suatu lingkungan sekolah tersebut. Next. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pak Dwi, Lovinga dan Wahyu Lestari pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pelatihan Terhadap Kompetensi Pedagogi Guru menjelaskan tentang program sertifikasi, bahwa program sertifikasi dapat memberikan hasil yang baik kepada guru dalam proses belajar mengajar, hingga akhirnya guru dapat mencapai profesionalitasnya sebagai tenaga pendidik yang profesional. Next. Terdapat 3 rumusan masalah yang akan saya teliti di dalam artikel ilmiah ini, yakni peran pedagogik dalam meningkatkan kompetensi mengajar guru, juga perbandingan keterampilan mengajar antara guru yang sudah pernah dan belum pernah mengikuti program kepelatihan guru, dan pandangan serta persepsi guru terhadap program kepelatihan pedagogik atau program kepelatihan guru. Next.
Dengan penguasaan kompetensi pedagogik yang baik, seorang guru dapat meningkatkan keterampilannya dalam mengajar, juga dapat meningkatkan kreativitas guru terhadap metode, sarana, atau sistem pembelajaran di dalam suatu lingkungan pendidikan kepada peserta didiknya. Next. Untuk dapat menjawab rumusan masalah tadi, saya menggunakan metode survei. Apa itu metode survei? Metode survei adalah serangkaian informasi yang telah dikumpulkan dari sekelompok orang dan yang digunakan untuk mendeskripsikan tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian di sini sudah dijelaskan dalam rumusan masalah. Metode survei ini saya menggunakan desain pembatasan silang atau cross-sectional design dengan penyebaran angket dan soal tes, yakni angket dan soal tes disebar, dicatat, dan dilengkapi datanya kembali oleh saya, lalu saya analisis kembali agar menjadi suatu data yang dapat dipercaya. Kepada 32 orang guru muda yang telah mengajar kurang lebih 1-10 tahun. Next. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yakni apakah pedagogik dapat berperan dalam meningkatkan kompetensi mengajar guru, saya memberikan pertanyaan. Menurut Anda, apakah program pelatihan guru dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogik guru dalam mengajar? 27 orang partisipan memberikan pernyataan sangat mempengaruhi, sedangkan 5 orang partisipan dari 32 partisipan memberikan pernyataan cukup mempengaruhi. Guru memang diharuskan memiliki kompetensi yang baik dalam mengajar, meliputi bidang keilmuan, teknologi, sosial, spiritual, dan kemampuan yang dimiliki oleh guru itu sendiri, hingga menjadi kesatu paduan yang dapat direfleksikan kepada peserta didik di ruang kelas dalam proses belajar mengajar. Next. Untuk dapat memberikan gambaran secara lebih jelas, saya memberikan pertanyaan. Apakah Anda membutuhkan program pelatihan guru untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mengajar Anda? Sebagian besar guru menjawab setuju, karena melalui program pelatihan yang dikhususkan untuk guru dapat meningkatkan skill mengajar di bidang studinya masing-masing, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau pola berperilaku selama proses belajar mengajar berlangsung, juga meningkatkan kualitas dan produktivitas secara keseluruhan sebagai guru yang telah menjadi tenaga pendidik yang profesional. Next. Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai perbandingan mengajar antara guru yang sudah mengikuti program kepelatihan dan guru yang belum pernah mengikuti program kepelatihan, menunjukkan bahwa guru yang sudah mengikuti program kepelatihan memiliki kompetensi mengajar yang lebih baik dibandingkan guru yang belum pernah mengikuti program kepelatihan guru. Guru memiliki peran sebagai pengelola kelas atau learning manager, pembimbing, fasilitator, mediator, inspirator, informatori, motivator, kolektor, inisiator, evaluator, supervisor, dan kulminator. Guru tetaplah memiliki tugas utama sebagai tenaga pendidikan untuk mencerdaskan peserta didiknya, juga membimbing dan mendidik peserta didiknya ke arah yang lebih baik lagi, hingga mencapai tahap kedewasaan sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. Next. Dan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga mengenai pandangan dan persepsi guru terhadap program kepelatihan guru, sebagian besar guru menjawab ketidaksetujuannya mengenai menurut Anda apakah keterampilan pedagogik guru dalam mengajar hanya dapat ditingkatkan melalui program kepelatihan guru? Karena kini keterampilan pedagogik tidak hanya didapatkan melalui program kepelatihan guru atau program pelatihan pedagogik secara formal yang diadakan oleh pemerintahan saja, tetapi telah banyak sarana bagi guru untuk dapat meningkatkan keterampilan mengajar mereka, seperti pelatihan-pelatihan non-formal yang berada di media massa seperti YouTube. Bahkan beberapa sekolah menyediakan pelatihan guru pada setiap awal semester atau tahun ajaran baru. Next. Kesimpulannya adalah bahwa pedagogik memang memiliki peran yang cukup dan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengajar, serta guru yang sudah pernah mengikuti program kepelatihan memiliki kompetensi yang lebih baik dibandingkan guru yang belum pernah mengikuti program kepelatihan, serta guru tidak harus mengikuti program kepelatihan untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka, karena dewasa ini telah banyak cara dan sarana lain untuk dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Untuk keseluruhannya, kemampuan mengajar guru sangat bergantung pada motivasi, bakat, kualifikasi, pengalaman, serta pengalaman pelatihan yang telah diikuti oleh guru. Mungkin cukup sekian pemaparan dan penjelasan mengenai artikel ilmiah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.